mencari validasi, mencari perhatian, mencari identitas itu tidak salah sih. Asal jangan nyinggung orang kan. Ketika orang dapat perhatian, orang berlomba-lomba untuk menghujat dengan cara yang paling lucu atau paling kreatif. Yang mereka lakukan adalah untuk mencari perhatian agar dapat likes di komen-komennya gitu ya. Tidak semata-mata bisa menjadi orang yang sangat individualis gitu. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s. With one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hai semua, welcome back to In Our 20s channel, Navigating Life in Our 20s, one step at a time. Oke, seperti biasa balik sama aku lagi, Jihan, sebagai founder In Our 20s dan juga host di podcast-podcast yang selalu kalian tonton ini. Mungkin teman-teman by the time nonton podcast ini senang kali ya, karena dari bulan Juli sampai bulan Agustus di saat teman nonton podcast ini gitu, ngelihat banyak lagi nih podcast-podcast In Our 20s muncul. Karena sebenarnya kita lagi ngerunning banget syuting banyak podcast, karena dari akhir tahun lalu sampai awal-awal tahun ini tuh kan kita sibuk event ya. Mungkin teman-teman tahu juga kita bikin Festival of 20s, kita juga main ke kota-kota gitu, kita roadshow, udah ada Bandung, udah ada Jogja, dan ada beberapa kota lagi gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya aku butuh deh engage lagi dan ngobrol lagi sama teman-teman yang sering nungguin kita di YouTube. Dan akhirnya hari ini aku balik ngebawa satu tamu yang ketika kita tahu bahwa kita akan syuting sama tamu ini, satu, tim In Our 20 seneng banget, dan dua, orang-orang sekitar aku tuh juga seneng banget gitu, karena orang ini lagi banyak banget juga dibicarakan di mana-mana gitu ya, karena beberapa film yang lagi dimainkan juga, dan karena ada mau ngeluarin sebuah film yang lagi rame juga di mana-mana, pasti teman-teman tahu juga gitu. Kalau gitu langsung aja kita welcome to our studio, Omara. Halo. Halo. Tangannya. Terima kasih. Halo. Omara, kan mungkin banyak banget ya orang-orang yang udah tahu tentang Omara. Nah, tapi kayak kalau misalnya people ask you to introduce yourself gitu, kayak sebenarnya Omara mau dikenal tuh sebagai orang yang seperti apa? Aku kalau misalnya dari sisi profesional saja, memang sekarang pekerjaanku tuh sebagai aktor ya biasanya. Tapi kalau misalnya selebih dari itu sih aku nggak ada kata satu dan lainnya yang bisa mendeskripsikan aku dengan apa ya, jelas, dan background yang lumayan deskriptif gitu mungkin, atau saklek. Jadi mungkin untuk sekarang aktor udah cukup. Oke. Tapi kalau di luar being actor, kayak apakah punya ketertarikan atau interest lain, kayak what are the things that you do in your free time? Oh ya, tentunya aku itu background pendidikan aku waktu itu ngambil filsafat sama psikologi, dan aku ngambil dua itu bukan karena aku ingin kerja di bidang itu, tapi karena aku menyukainya gitu. Jadi ketika aku tidak menekuni dunia acting atau dunia film dan entertainment lainnya, dua hal itu adalah yang ingin aku biasanya explore gitu. Lebih ke filsafat daripada ke psikologi, tapi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini sedikit sebelum nanti kita bahas tentang filmnya panjang gitu ya, banyak. Kan aku sendiri udah nonton juga trailer Tinggal Meninggal gitu ya. Dan menurut aku ini film yang sepertinya akan punya banyak message terselubung. Yep. Nah, mungkin ini pemanasan gitu. Apakah ada hubungannya Omara ambil peran di Tinggal Meninggal ini karena previously you studied about psychology dan filsafat dan lain-lain juga? Tentunya pas pertama kali aku ngobrol sama Christo, pas dia menceritakan soal film ini, menurut aku ini cerita yang sangat philosophical dan sangat sangat menyinggung topik-topik dalam psikologi gitu. Kita memiliki seorang karakter yang bisa dibilang susah menyesuaikan diri, susah fit in terhadap society. Tapi yang dipertanyakan adalah, penting gak sih kita sebenarnya fit in ke society gitu? Dan ketika kita mencoba fit in ke society itu, apa sih yang di-expect dari kita? Kita tuh menjadi orang yang seperti apa seharusnya untuk bisa masuk ke dalam lingkungan sosial gitu.
Dan ini kan sebenarnya aturan jelasnya dalam lingkungan sosial itu harus seperti apa tuh nggak ada. Yang aku suka bilang di contoh-contoh kalau misalnya aku ngobrol sama orang adalah ketika kita ngobrol sekarang nih kajian, cara aku duduk atau cara aku ngomong itu kan bisa diterima mungkin ya, semoga ya. Cara aku duduk ini bisa appropriate, bisa aman dan bisa tanda kutip sesuai dan sopan di situasi kita. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku menjatuhkan satu kaki dan duduk tanpa ada satu kaki yang ditekuk, sebenarnya itu juga masih aman gitu. Lalu tapi ketika aku duduk di atas kursi atau kakiku naik ke meja, otomatis menjadi tidak sopan gitu. Atau aku duduk di lantai jadi tidak pas gitu. Tapi kan garis di mana itu sopan atau tidak sopan itu tidak ada tertera. Tadi kan pas aku masuk ke sini tidak ada aturan yang jelas gitu. Nah, kenapa menurut aku menarik sekali si karakter Gemma ini? Karena untuk hal seperti itu aja terkadang kita, kalau bahasa Inggrisnya take it for granted gitu. We just assume that everyone knows. Kita berasumsi bahwa semua orang mengerti aturan-aturan sosial yang tidak tertulis dengan jelas. Tapi kita berpura-pura seakan-akan ya sudah, kita lakukan itu aja. Tapi ketika kita bersalah atau kita salah melakukan yang tidak sesuai dengan kode etik yang tidak tertulis di mana-mana, itu kita langsung kena sanksi. Kita langsung dibilang tidak sopan atau orang langsung ngeliatin kita secara sinis dan ya masuk akal kenapa gitu. Nah, itu aja dari soal sopan tidak sopan. Kita memiliki satu karakter yang bahkan tidak bisa mengerti caranya berkawan dengan orang atau cara berinteraksi atau menjadi asik atau menjadi seru gitu. Sehingga yang dia rasakan itu bahwa dia itu tidak fit in. Alasannya kenapa sih? Karena dari dia kecil dia itu kurang perhatian dari orang tua. Orang tuanya itu ya nanti bisa lihat di ceritanya itu punya kesibukannya masing-masing, sehingga dia tuh menjadi anak yang walaupun ada orang tuanya tapi tidak ada secara mental atau emosional untuk anaknya tersebut walaupun ada orang tuanya gitu. Jadi dia ketika bertumbuh besar ke teman-teman sekolahnya, ke teman-teman rekan-rekan kerjanya, dia tidak memiliki koneksi emosi tersebut gitu atau koneksi mental, koneksi emosional tersebut tuh tidak ada. Sehingga pas di film ini bapaknya meninggal, yang seharusnya orang-orang itu berkabung dan sedih, dia malah senang karena apa? Dia dapat perhatian dari orang-orang. Ambisinya dia adalah bagaimana cara aku bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Maka dia pikir kira-kira siapa lagi nih yang harus meninggal biar aku dapat perhatian tersebut. Nah, kenapa aku tertarik sekali mengambil cerita ini? Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebenarnya boleh ditanyakan apa enggak? Kayak contoh, ada orang meninggal, lalu kita dapat perhatian. Kira-kira kita berharap ada lagi yang meninggal itu sebenarnya satu hal yang salah apa enggak sih? Kan kalau misalnya mungkin secara kolokial atau secara gamblang aja, parah mikir kayak gitu. Tapi banyak sering terjadi kayak contoh ada orang jatuh di sepeda, terus si orang yang kita gemari atau orang yang kita sukain, yang kita taksir, tiba-tiba jadi perhatian, kita kayak atau gitu gue luka lagi deh gitu. Berpikiran seperti ini tuh sebenarnya manusiawi, cuman karena aturan-aturan sosial yang ada tanpa jelas bagaimana itu membatasi kita dalam berpikir secara mental akan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kenapa menarik sekali aku ambil ya gara-gara itu pertanyaan dua itu, menggabungkan adanya orang yang secara psikologis itu sudah mungkin tersakiti atau sudah berbeda dari yang norma psikologisnya, juga dan dikawini dengan pertanyaan-pertanyaan moral dan pertanyaan-pertanyaan filosofis akan bagaimana caranya hidup sih. Gitu. Oke, ini menarik banget karena ini pertama kali banget kita punya tamu which is aktor. Ya. Ini pertama kali banget. Nah, another question yang aku tertarik untuk tanya di awal-awal ini adalah tadi kan aku udah mendapat gambaran karakter Gemma ini seperti apa. Ya. Terus hari ini kan kita akan banyak juga ngomongin tentang Omara sebagai personal gitu ya, sebagai pribadi gitu. Nah, aku penasaran dari karakter Gemma di dalam film dan karakter Omara sebagai personal gitu, apakah ada yang berkaitan atau ada irisannya atau kayak you relate to this character tuh ada nggak sih sebenarnya? Banyak banget malahan sebenarnya. Dari soal cara, aku tuh dari dulu sebenarnya orang yang tipe ketika kita ngobrol nih, aku sama kakak ngobrol sekarang, mungkin pulang dari sini sejam aku mikir aman gak ya. Dan sebenarnya itu kan ada sedikit kecemasan dalam bersosialisasi gitu. Mungkin pada akhirnya aku bisa punya teman, punya sini situ. Cuman jujur ketika aku ngobrol sama mereka pun aku masih sering mikir, aku ngomong gini aman gak ya, ngomong gini aman gak ya. Sehingga tanpa aku sadari banyak sekali kecemasan dalam otakku tuh dalam
bersosialisasi dengan orang walaupun itu sahabat aku atau pasangan aku tuh masih ada pemikiran tersebut gitu. Jadi dalam konteks itu aku rasa aku dengan karakter aku tuh sangat gitu. Ada juga dalam konteks di mana keinginan atau ambisi itu mungkin tidak selaras dengan apa yang di-expect oleh orang-orang gitu. Terkadang kita menginginkan A, tapi agar kita tidak stand out atau agar kita tidak terlalu mencolok atau melenceng dari ekspektasi orang, kita akhirnya berpura-pura menginginkan B. Itu aku juga relate dengan si karakter tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin secara karakter tuh somehow banyak banget yang kayak aduh pas mainin relate lagi ini juga gue in real life kayak gini gitu ya. Oke. Menarik. Nah, kan channel kita nih sebenarnya mostly yang nonton satu umur 20-an gitu. Which yang kedua adalah lanjut ke segmen kita. Segmen kita ini kan biasanya aku tuh mengulik lessons orang-orang yang datang ketika mereka punya pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari ketika melatih umur 20-an. Sebenarnya tujuannya simple karena banyak banget yang nonton tuh awal-awal 20-an, tapi bahkan banyak juga yang sebenarnya udah 30-an juga, tapi mereka ngerasa ketika kita mengambil pelajaran dari hidup orang, somehow satu itu memperkaya data mereka untuk bertindak dan menjalani hidup gitu, dan dua, at least mereka tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama atau bahkan ketika mereka menghadapi hal yang sama mereka bisa lebih mindful gitu menjalaninya. Nah, ini pertama kali sebenarnya di segmen ini kita kedatangan tamu yang umurnya nih pas banget di pertengahan 20-an, 25, which is kita seumuran gitu. Nah, menurutku akan menarik banget karena ketika POV-nya udah melewati 20-an full, itu kan banyak yang mungkin lessons-nya oh ya 20-an gue tuh waktu itu gini. Nah karena ini masih ongoing gitu, jadi aku jadi penasaran kira-kira di Omara sendiri gitu, kayak satu aku mau tanya dulu, if you sums up di summary gitu ya, umur 20-an the past 5 years gitu, kayak how would you describe your 20s? I think my 20s have been quite vibrant ya. Mungkin vibrant adalah kata yang menarik karena banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup aku itu yang aku sangka aku akan senang ketika aku mendapatkannya, pas aku dapatkan kayak oh that's nice aja. Banyak hal-hal yang aku kira bakal aku sedih banget ketika itu terjadi, pas itu terjadi kayak no it's okay, you know. Tapi hal-hal yang aku pikir bakal biasa-biasa aja ternyata menjadi the best thing gitu. Banyak sekali yang terjadi. Ada pula yang terjadi sedih banget aku mengalami, tapi kayak seneng banget, oh my god this is life changing pun juga aku mengalami gitu. Dan ini terjadi dalam konteks secara personal, secara emosional dan juga secara profesional juga gitu. Dalam bidang pekerjaan pun juga banyak hal yang aku lumayan terkejut gitu. Kayak sedikit cerita, sebelum film ini dan sebelum 2 film terakhir yang muncul lah, termasuk film ini, aku tidak pernah melihat diri aku sendiri mendapatkan opportunity atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi karakter utama. Aku nggak pernah melihat aku kira-kira bisa dapat karakter utama apa nggak dari sisi kerjaan. Dan tiba-tiba ketika Kristo menawarkan aku menjadi main protagonis gitu, itu aja aku kaget, aku heran, kayak benar-benar yakin. Maksudnya pertimbangan komersilnya aman gak nih gitu, karena jujur aku nggak pede gitu. Waktu itu aku juga sekarang followersnya dikit termasuk lah, dan dulu juga lebih dikit lagi gitu, sehingga aku juga sering main peran pendukung untuk dipercaya bisa memerankan satu peran yang menjadi peran main protagonis tuh buat aku masih nggak bisa percaya sampai sekarang gitu. Dan sekarang kita lagi ngomongin filmnya aja gue kayak wah gila, masih nggak percaya. Dan hal-hal aku pikir aku nggak akan main film menjadi main karakter juga, atau bahkan umur 22, 23 seingat aku kayak udahlah nggak usah acting lagi, bingung mau ngapain. Semua hal-hal yang kayak gitu tuh tiba-tiba jadi bertolak belakang gitu semuanya. Jadi memang halfway through my 20s aku ngeliat kayak kalau biasanya kan orang 25 ke habis tahun ini tahun depan bisa expect sesuatu gitu kan. Jujur aku nggak bisa expect sesuatu. Bermimpi untuk apa WC mungkin bisa, tapi expect kayaknya kurang lebih tahun depan bakal gini tuh nggak bisa, karena tahun lalu sama tahun sekarang aku kira-kira bisa menerka lah 2024 ya 2025 bakal gini, ternyata completely different, benar-benar berbeda semuanya gitu. Dan ya itulah banyak sekali kejutan-kejutan yang walaupun ada yang enak ada yang nggak enak, ujung-ujungnya menarik semua gitu.
Jadi berwarna menurut aku 20-25 tuh. Kalau yang aku tangkap justru dan menariknya adalah banyak hal-hal yang terjadi yang justru out of plan, di luar plan. Iya. Oke. Tapi menurut Omara sendiri kayak gimana akhirnya hidupnya Omara sendiri beberapa tahun ini gitu bisa sebelok-belok itu, as in turns out banyak hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi. Mungkin ya so far aku aku juga bukan ini menarik ya. Mungkin bisa kita bicarakan nanti juga. Tapi at least kadang kan orang ngerasa kalau kita umurnya seberapa tuh kita tidak mengetahui soal hidup gitu ya. Atau bahwasanya kebijakan itu datang dari jumlah umur. Itu aku gak setuju. Karena aku seringkali aku bertemu dengan orang-orang berimbang juga jumlahnya yang lebih muda dari aku dan jauh lebih bijak dari aku. Dan aku juga sering ketemu orang yang lebih tua daripada aku dan pemikirannya menurut aku lebih picik gitu loh. Which is a bit sad gitu, which is agak sedih. Tapi ya gak apa-apa, to each their own. Orang terserah mau hidup orang hidup masing-masing. Tapi yang aku pikirkan itu at least right now adalah untuk saat ini hidup tuh mungkin bukan soal betapa baiknya kita menata plan kita di awal gitu. At least buat hidup aku ya, setidaknya untuk hidup aku. Tapi bagaimana kita ngerespon dengan apapun yang terjadi kemarin gitu. Jadi hari ini kemarin gimana ya udah gitu. Karena apapun yang terjadi besok belum tentu juga terjadi gitu kan. Maksudnya kita juga nggak jamin aku habis dari sini masih hidup apa enggak anyway gitu. Jadi at least kita bisa merespon apa yang terjadi kemarin dan biasanya itu menjadi basis apa yang akan terjadi hari ini gitu sih kayaknya. Menarik. Kalau aku lihat sebenarnya Omara sendiri kinda YOLO juga ya, YOLO as in kayak karena ada beberapa orang yang kayak really plan it out dan kayak oh iya karena aku harus begini. Dan kayaknya salah satu stigma di umur 20-an tuh adalah kalau mau dilihat kayak apa ya, kayak umur mereka tuh sebagai umur 20-an yang ajak gitu ya, kayak you need to figure it all out gitu, kayak you need to plan it all out gitu. Tapi justru kalau misalnya dari Omar yang aku tangkap adalah mostly kayak ya udah jalanin aja dulu. Iya, ada sebenarnya bukan lebih jalanin aja dulu ya, tapi banyak sekali riset nanti bisa di search ya. Aku takutnya salah nge-quote masalahnya. Banyak sekali riset generasi Z atau dan yang baru-baru ini akan berpindah kerjaan karir kurang lebih dalam hidupnya belasan kali. Karir path-nya akan berpindah kurang lebih belasan kali rata-rata. Banyak ada studi psikologi yang mengatakan itu. Dan juga menurut aku ini menunjukkan bahwa cara berpandang umur 20-an itu berbeda bukan hanya per generasi sekarang, tapi bahkan berbeda per tahun gitu. Kayak menurut aku ada masanya di mana dulu umur 20-an itu, zaman dulu umur 20-an itu kalau bagus ya kita harus menjadi PNS gitu, atau ya kita harus menjadi kerjaan-kerjaan yang ya jelas-jelas aja lah, jadi dokter atau jadi insinyur gitu-gitu ya tanda kutip ya. Dan itu menurut aku pemikiran yang mulia juga, terserah, karena it works, itu bekerja untuk banyak orang. Tapi zaman sekarang untuk mendapatkan duit atau mendapatkan nafkah kita taruh, ketika kerjaan kita yang kita pikir adalah untuk mencari nafkah atau mencari arti ya, dua hal yang berbeda by the way. Ketika untuk mencari nafkah bisa dicari di banyak sekali pekerjaan gitu. Apalagi ya bukannya mencari silver lining atau mencari sisi positif, tapi bisa kita lihat setelah COVID, orang banyak sekali sumber mata pencarian itu muncul baru-baru gitu. Kayak contoh podcast di Indonesia gitu. Dulu sebelum COVID nggak banyak podcast di Indonesia, tapi karena orang tiba-tiba harus stay at home, yang mereka dengar akhirnya podcast gitu kan. Orang membuat podcast baru, acara TV baru, which is itu berarti membuka lagi peluang bagi orang-orang yang memiliki ide cerita yang mungkin dulunya untuk memiliki ide cerita dan merealisasikan menjadi konten kreator itu agak susah gitu. Tambah lagi influencer contoh. Di media sosial influencer itu menjadi lebih tinggi, lebih marak ketika after COVID gitu. Orang karena banyak yang mencoba hal-hal dalam rumah gitu kan, dikirimin parcel ke rumah, akhirnya berterima kasih ke online shop. Online shop juga salah satunya yang naik. Jadi ketika kita pikir we can plan it out, itu bagus menurut aku. Aku malah iri dengan orang-orang yang bisa plan out their life gitu. Dan aku juga ngeliat banyak sekali produk-produk sukses orang-orang yang aku plannya ingin menjadi dokter, spesialis paru-paru, gini dan ujung-ujungnya kejadian apa lagi di zaman sekarang gitu. Dia masuk ke sekolah medis, dia belajar tekuni, itu menurut aku orang-orang sangat hebat gitu. Cuman mungkin aku tidak bisa sefokus itu orangnya. Emang
antara itu adalah kekurangan aku atau apa, tapi aku gak bisa sefokus itu dengan satu hal gitu. Aku emang orangnya lebih suka melakukan beberapa hal at the same time gitu. Jadi untuk fokus dalam satu ngikutin plan mungkin itu bukan strong suit-nya aku, bukan apa ya, kehebatannya aku gitu. Yang ingin aku sampaikan adalah karena kita itu zaman sekarang itu per tahun dan per bulannya itu bisa berubah-ubah, maka aku mencoba menyesuaikan diri aku terhadap shifting yang sangat cepat dan rapid ini dengan ya mencoba untuk melakukan hal-hal yang at least masuk akal bagi aku sekarang. Dulu pas mulai acting tentunya banyak yang bilang emang stabil gitu kan. Dan ketika kita pikir memang pekerjaan aktor rata-rata itu banyak yang tidak, tanda kutip, gajinya itu tidak konsisten gitu. Pertama per project berbeda-beda. Kedua project setahun ada yang bisa 5, ada yang 1 doang gitu contoh. Jadi ketika kita bilang itu stabil apa tidak, mungkin tidak bagi beberapa orang. Tapi kan stabilnya atau tidak sebuah upah atau sebuah financial capability itu ya tergantung orangnya gitu. Maksudnya ada orang yang dapat 5 miliar dalam 1 tahun dan itu masih nggak cukup gitu. Tapi ada juga orang yang mendapatkan 500 juta atau ada yang mendapatkan 50 juta setahun dan itu ya bisa hidup dengan 50 juta setahun gitu. Jadi kalau kita bilang stabil apa nggak stabil itu kan tergantung ya. Karena ada juga orang yang dapat gajinya cuma sekali setahun dan itu sekali setahun 5M. Tapi ada juga orang yang dapat gajinya setiap minggu atau setiap bulan tapi setahunnya jadi puluhan juta gitu. Jadi kan maksudnya kita memikir ukuran stabil dan segala macam itu adalah mindset yang perlu kita bukan ubah tapi definisikan. Dan apakah definisi itu cocok sama kita enggak? Itu tergantung masing-masing itu sih. Oke. Jadi baru awal udah seru nih obrolannya, seru nih obrolannya. Oke. Itu tadi kalau aku lihat berarti salah satu prinsip hidup yang aku lihat juga ya di Omara sendiri di umur 20-an. Which menurut aku mungkin aku bisa ambil itu sebagai pelajaran pertama di umur 20-an kayak how you live the past 5 years gitu kan. Aku jadi kepo kayak ada nggak pelajaran-pelajaran lain kayak atau mungkin jatuhnya another prinsip hidup gitu ya yang you live by atau Omara lakuin gitu selama 5 tahun ke belakang di umur 20-an? Ada kayak contohnya tadi kita ngomongin prinsip gitu, dan ini menurut aku satu hal yang sangat menarik dan ingin aku bicarakan dari dulu. Kita kalau lihat di lingkungan sana dan media sosial selalu bilang apa? Artis aku bicara sebagai laki-laki itu yang paling penting adalah prinsip. Pertanyaanku, prinsip itu apa? Kalau kita prinsip adalah cuman cara hidup aku begini-begini, menurut aku itu mau laki-laki mau perempuan semuanya punya cara hidup gitu. Kalau prinsip adalah untuk menjadi kode etik atau kode moral, semua orang memiliki kode etik, kode moral. Jadi salah satu pelajaran yang aku punya adalah zaman sekarang itu role atau memposisikan diri sebagai manusia itu kadang udah mulai berkurang dalam urusan gender. Dan aku suka bahwa semua orang itu udah mempercayai, at least zaman-zaman sekarang, semoga makin banyak lagi orang yang percaya akan kesetaraan. Dan kesetaraan itu bukan soal upah doang, tapi kesetaraan dari soal cara memandang juga ya. Bahwasanya manusia udah ya memang ada biological role-nya berbeda, tapi kalau misalnya secara intelektual dan secara emosional itu seharusnya bisa disamaratakan gitu. Nah, aku rasa aku di umur 20-an itu jauh lebih senang, jauh lebih bahagia ketika tuntutannya adalah kamu jadi manusia yang sukses, kamu harus jadi manusia yang berguna bagi orang, kamu harus jadi manusia yang mencoba mencari kebahagiaan paling tinggi dibandingkan sebagai laki-laki kamu harus begini. Karena at least buat aku disuruh menjadi laki-laki sejati itu tidak memberi aku semangat apapun gitu. Karena ketika aku bertanya ke orang yang menanyakan kamu harus jadi laki-laki yang begini, memang apa bedanya menjadi laki-laki yang tanggung jawab sama perempuan yang tanggung jawab? Nggak ada sebenarnya gitu loh. Ya tanda kutip nggak ada gitu. Karena kalau kita lihat hukum Indonesia pun juga banyak sekali rata-rata banyak yang lumayan setara kok. Jadi hukum sosial akan ini harus begini tuh mulai, menurut aku zaman sekarang udah mulai agak menipis ya. Terus ditambah lagi mungkin aku juga pelajari bahwa kalau kita ngomongin prinsip hidup gitu. Prinsip hidup itu aku semakin kesini semakin ngerasa bahwa kalau kita bilang prinsip orang itu berubah-ubah setiap tahunnya,
aku mulai mentolerir hal itu. Aku mulai nggak apa-apa, karena aku pun juga begitu. Karena itu tergantung. Ini aku sedikit sharing aja. Pas aku di Amerika, aku kuliah di Amerika, idealismnya aku atau prinsip-prinsip aku itu berbeda dengan prinsip-prinsip di Indonesia. Kayak dulu aku ingin menjadi orang yang sangat bersuara. Ini contoh aja. Bersuara akan isu-isu sosial. Ada caranya bersuara dengan isu-isu sosial. Keresahan-keresahan itu kita memiliki, punya semua keresahan. Akan tetapi cara kita mengekspresikan keresahan dan isu-isu sosial itu di Amerika dan Indonesia itu berbeda sekali. Karena tidak bisa diterima dengan begitu saja gitu. Maka itu mengubah bagaimana cara aku approach isu-isu sosial pula. Nah, hal-hal seperti ini kan udah mengubah prinsip sebenarnya menurut aku. Jadi mungkin satu lagi lesson yang aku pelajari di umur 20-an, it's okay kalau kita tidak bilang berpegang teguh dengan prinsip. Karena aku lumayan sedih, banyak sekali orang-orang yang penting bagi gue tuh prinsip. Lalu aku tanyakan, emang prinsip kau apa? Ya harus menjadi yang bertanggung jawab. Itu menurut aku bukan prinsip, itu cuman ya tanggung jawab adalah untuk menjadi tanggung jawab gitu. Maksudnya itu cuman ekspektasi sosial aja, ekspektasi sebagai manusia gitu. Itu tidak bisa, itu bukan kokoh menjadi prinsip. Jujur, aku ada di fase dimana prinsip itu apa sih sebenarnya? Gitu loh. Ideals kah? Atau filsafat hidup kah? Atau ajaran hidup kah? Itu kan beda-beda artinya. Jadi aku mungkin pelajaran yang paling penting juga, sorry aku rangkum semuanya, pelajaran yang paling penting juga adalah bahwasanya sudut pandang itu adalah di atas segalanya. Jadi bukan hanya sudut pandang bagaimana kita melihat satu hal gitu, kayak aku sering bicarakan hal ini. Ada banyak hal-hal yang sangkut pautnya hanya dengan budaya, ada banyak hal-hal yang sangkut pautnya dengan kepercayaan agama, ada pula hal-hal yang sangkut pautnya dengan hukum gitu. Jadi kayak melanggar lampu merah atau membajak film gitu. Membajak film lah kita taruh. Pembajakan film itu ranahnya khususnya hukum gitu. Itu juga secara moral mungkin kejahatan intelektual, tapi budaya, kalau kita masuk ke ranah budaya itu mungkin agak gelap airnya gitu, kayak ini ya salah secara budaya apa enggak ya gitu. Ya biasanya salah. Kalau kita masuk dengan ranah agama pun juga mungkin itu bukan pembahasan yang sama. Jadi ketika kita menganalisa satu hal, at least aku mencoba untuk mengingatkan kembali pada diriku sendiri, ini sebenarnya kita ngeliat ranah mana sih. Jadi itulah mungkin kurang lebih yang aku coba terapkan dalam usia segini. Oke. Ini menarik karena setahu aku tinggal meninggal itu kan juga banyak bahasan tentang hal-hal kayak gini ya, tentang sudut pandang, tentang tadi ya, tentang prinsip juga mungkin gitu. Nah, di area ini gitu, area concern Omara ini gitu, ada nggak sih bahasan yang dibahas juga di tinggal meninggal gitu, misalnya kayak gimana si Gemma, si karakternya ini juga ternyata shifting sudut pandang atau sesuatu, ada nggak bahasan di filmnya? Ada banget. Yang pertama yang aku paling pentingkan adalah sebenarnya kita itu kalau sedih sama seneng itu terserah kita apa terserah lazim dan wajarnya society. Itu pertanyaan paling besar yang aku tanyakan. Pertama, Gemma ini di trailer dan di sinopsis itu senang gara-gara bapaknya meninggal. Bukan karena dia senang bapaknya nggak ada, tapi karena pertama dia juga nggak terlalu dekat dengan bapaknya, tapi dia juga senang gara-gara jadi mendapatkan perhatian. Salah nggak Gemma untuk tidak sedih atau biasa aja dengan bapaknya meninggal? Kalau kita lihat di sekitaran kita mungkin itu tidak benarkan. Nggak boleh dong, kan bapak kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari cerita Gemma, itu bisa menjadi diskusi yang lumayan panjang gitu. Lah dia juga nggak dekat sama bapaknya. Nanti bisa lihat di filmnya juga mungkin bapaknya juga bukan role model bapak yang orang agung-agungkan juga gitu. Lalu kepentingan Gemma itu, yang Gemma inginkan adalah untuk memiliki banyak teman, untuk memiliki perhatian dari orang-orang gitu, mendapati perhatian dari orang-orang. Salah tidak sih mendapatkan perhatian dari orang-orang? Jadi satu hal yang menurut aku sangat menarik adalah kadang sudut pandang kita itu sangat diatur oleh lingkungan kita. Sudut pandang kita tuh tergantung orang tua kita melihatnya seperti apa, teman-teman kita seperti apa. Jadi kita suka akan satu hal tuh kadang nggak bisa bebas juga kita suka dengan satu hal gitu. Kita hanya boleh menyukai hal-hal tertentu yang juga disukai oleh orang-orang. Ketika kita menyukai hal-hal yang dibenci orang tuh jadi aneh. Nah, manusia itu seakan-akan tidak dibolehkan untuk menjadi aneh. Cuman ekspektasi sosialnya adalah kita harus berbeda dari yang lain. Kalau enggak kita sama aja sama yang lain. Jadi tantangan terbesar adalah untuk mencari titik di mana itu tepat gitu.
Dimana kita cukup berbeda dari semua orang yang berbeda, tapi cukup berbeda dari crowd atau dari grup, tapi juga nggak boleh terlalu melenceng sehingga kita menjadi aneh. Unik tapi tidak aneh. Itulah tantangan paling berat bagi kita zaman sekarang, gitu sih. Oke. Berarti tadi kan ada sempat bahasan juga tuh pas mention di awal adalah ngomongin tentang kan banyak banget bahasan-bahasan tentang fit in society. Yes. Jadi basically kalau misalnya Omara sendiri melihatnya kata-kata fit in society ini so far yang terjadi di lapangan tuh seperti apa? Di lapangan, maksudnya di luar sana. Di sana. Tentunya kan kita semua tahu soal teori Darwin ya. Darwinian theory kan Charles Darwin bilang spesies yang unggul adalah spesies yang paling jago adaptasi. Maka orang-orang biasanya yang paling bisa fit in adalah orang-orang yang bisa menerka, membaca, dan juga mengerti kira-kira ekspektasi dari lingkungan itu seperti apa, lalu beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Jadi biasanya orang yang sukses dan memiliki banyak teman, kita ngomong banyak teman aja, kita nggak pentingin kualitas teman dulu deh, kita bilang kuantitas teman. Itu adalah orang yang bisa ke lingkungan A, membaca lingkungan A sukanya ABC, lalu menyesuaikan diri dia seperti A. Lalu dia ke lingkungan B, lalu menyesuaikan diri seperti B, lalu ke C seperti C. Hal yang seperti ini itu menurut aku ini ekspektasi sosial yang jarang dibicarakan. Bahwasanya kita harus melakukan penyesuaian diri terus-menerus, tapi terkadang kita juga suka lost, kita suka bingung. Kira-kira penyesuaian diri kita tuh sejauh mana sih? Gitu loh, kayak apakah kita harus menghilangkan jati diri itu adalah satu term yang lumayan menarik, tapi menghilangkan esensi dan jati diri agar kita bisa sama dengan orang lain. Apakah kalau misalnya aku orangnya nggak terlalu ngerti motor, aku bukan orang yang hobi motor atau hobi main motor gitu ya. Aku udah mencoba, tapi ya orang kan suka beda-beda gitu. Apakah aku harus menggemari motor sehingga aku beli spare part motor itu agar aku bisa fit in dengan orang-orang motor gitu contoh? Mungkin tidak gitu. Maka mungkin penyesuaian dari diri kita sendiri adalah untuk mengetahui mana grup-grup yang kita inginkan dan mana grup-grup yang tidak kita inginkan. Permasalahan dari karakter aku adalah dia menginginkan sesuatu yang mungkin tidak cocok sama dia. Tapi yang dia inginkan adalah feedback dari orang tersebut. Terserah orangnya apa. Dalam kasus ini adalah kantor. Jadi akhirnya dia stres sendiri kan. Akhirnya dia bingung sendiri ngobrol sama temannya dia, which is anak kecil yaitu dirinya dia di masa lalu dan penonton gitu. Jadi kadang perlu kita cermati lagi. Kadang tuh kita menginginkan fit in dengan society itu karena kita ingin orang-orangnya itu, atau hanya kita ingin pengakuan dari segelintir orang tersebut gitu. Menarik. Oke, ini kita udah bahas tentang fit in society, which one of the topic juga sebenarnya ditinggal meninggal. Nah, next lessonnya aku jadi penasaran sama another topic yang menarik dibahas di Tinggal Meninggal yang juga menurutku relevan banget sama banyak umur 20-an. Which is film ini kan bahas tentang kesepian. Nah, personally, mungkin aku mau tanya. Menurutku, ya balik lagi ya, kadang kan kita kan suka membeda-bedakan kayak cewek kayak gini, cowok kayak gini, gitu-gitu kan. Nah, jadi kadang tuh kesannya kayak agak aneh kalau cowok ngomongin tentang kesepian, feeling lonely dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi aku mau tanya gitu, di Omara sendiri gitu ya. Kayak, apakah di umur 20-an ini juga pernah merasa kesepian dan kayak seperti apa gitu, dan kayak how you relate kesepian, dan apakah ada pelajaran yang menarik gitu tentang perasaan kesepian ini gitu. Aku justru berpikir bahwa kesepian itu adalah perasaan yang sangat wajar dan sangat universal gitu. Bahkan orang punya banyak teman itu, rasa sepi itu adalah satu hal yang sangat lazim, sangat wajar. Karena menurut aku manusia itu kan makhluk sosial ya. Maka keinginan kita, ego kita adalah untuk menjadi orang yang paling sosial. Jadi kita bukan berarti kita paling banyak teman atau apa, tapi at least kita punya feedback sosial. Jadi ketika kita merasa kurang dalam konteks sosial tersebut, kita merasa hampa. Aku sendiri sering banget merasa kesepian gitu. Cuman yang tadi menarik kakak bilang adalah menarik untuk laki-laki membahas soal kesepian. Itu aku juga selama berproses dalam ini juga melihat bahwa topik kesepian, topik duka, topik itu tuh jarang dibicarakan dengan ranah maskulin. Betul. Which is menurut aku sangat aneh gitu, karena ya masa sih laki-laki nggak merasa sedih, masa sih laki-laki nggak merasa kesepian gitu. Mungkin itu adalah ekspektasi dan juga pengajaran yang sudah tahap turun-menurun
yang mungkin sekarang orang banyak pikir itu toxic masculinity gitu. Jadi apakah orang apapun tidak termasuk gender yang tidak penting lah, kita nggak irrelevan dengan gender, merasa sepi? Tentu aku sering merasa sepi. Aku di Indonesia aku merasa sepi, di luar Indonesia aku merasa sepi, lagi sama teman-teman merasa sepi, itu sering. Dan menurut aku di umur 20-an itu kan orang bilang quarter life crisis ya, dan ada juga yang orang sering bilang existential crisis gitu. Itu sering banget terjadi gara-gara kita mempertanyakan satu pertanyaan yang kadang depressing. Kalau aku mati, sejam lagi aku mati, dunia kan nggak akan berhenti gitu. Ya oke, ada orang yang berkabung bla, tapi dunia as it is tidak akan berhenti, akan terus berputar. Ya stock market nggak turun dan segala macam lah, kita bicara itu. Ya maka sebenarnya ketika kita merasa sepi, yang aku lakukan adalah dengan cara ini caraku ya. Jadi jangan bukan berarti ini cara yang baik juga, tapi at least buat aku bekerja. Aku berpikir bahwa semua orang itu sepi anyway. Semua orang sepenting-pentingnya orang, in the end, mau dia orang terpenting, dia tetap 1 dari 8 miliar orang sekarang. Walaupun kita sepenting-pentingnya orang, lagi dan lagi kita tinggal di bumi, masih ada bulan, masih ada Jupiter, masih ada tata surya ini, dan masih ada galaksi-galaksi lain. Kalau Anda percaya dengan, ya tentunya aku percaya itu. Maka mungkin kita derajat kepentingnya kita itu ya tergantung kita melihat diri sendiri, tapi juga mungkin aja pentingnya kita sama pentingnya dengan ibunya kucing terhadap anak-anak kucing gitu. Nah itu mungkin agak depressing, tapi dengan hal itu aku merasa nyaman karena ya udah, walaupun aku sepi, semua orang pun juga sama pentingnya, semua makhluk pun sama pentingnya dan sama sepinya juga gitu. Maka maybe it's time to just live. Maka ya hidup aja gitu. Toh semua orang yang merasa sepi tetap hidup gitu sih mungkin. Kalau di film ini sendiri, Ditinggal Meninggal sendiri, kayak ketika ngangkat, kan kalau yang aku lihat kan ada isu yang diangkat, which is kesepian dari karakter Gemanya ini. Nah tapi apa sih message atau framing utama yang mau disampaikan di Tinggal Meninggal ini tentang specifically tentang sepi? Kalau dari kesepian, nah yang lucunya adalah Tinggal Meninggal ini tidak ada satu key message. Nggak ada satu key message di mana kalian pulang kayak jadi ingat ya, yang kita bisa pelajari di Tinggal Meninggal tuh enggak. Tapi Tinggal Meninggal ini adalah satu karya ya, si Christo ini membuat cerita ini seakan-akan ini ya ini yang terjadi ketika orang sepi lah gitu. Ini adalah orang sepi, si Gema spesifiknya kayak gitu. Kalau Anda relate ya silakan, kalau Anda nggak relate silakan. Tapi ini menjadi pemantik pembicaraan. Salah satu pembicaraan yang menurut aku bisa coba kita spark lah, mungkin let's say it that way ya. Itu adalah wajar atau tidak sih orang menginginkan X, Y, Z yang mungkin berbeda dengan apa yang orang inginkan. Dan kedua, dalam konteks kesepian, wajar tidak sih orang ingin mencari perhatian? Itu dulu aja. Karena aku ngerasa belakangan ini tuh orang tidak dibolehkan mencari perhatian gitu loh. Orang itu perhatian adalah satu hal yang diberikan oleh orang gitu. Kayak kita sering lihat di medsos atau di mana media sosial kayak caper banget sih orang gitu. Dan menurut aku ya apa sih salahnya gitu, maksudnya hujatan macam apa sih? Ini menarik. nggak lama sebelum ini aku ngobrolin aja, aku upload cuman iseng doang bercanda, dan aku upload foto SIM aku yang udah aku edit ya. Aku upload foto SIM aku, lalu cuman bilang karena di Google waktu itu tulisan aku ulang tahunnya 11 Agustus padahal aku ulang tahunnya 10 Agustus. Aku cuma bilang klarifikasi doang aku ulang tahunnya 10 Agustus. Banyak sekali orang komen caper. Aku nggak ngerti gitu, maksudnya oke, aku nggak caper. Tapi kalaupun aku caper ya kenapa? Kalau kamu nggak memperhatikan aku ya nggak usah gitu kan. Toh aku capernya juga tidak menyakiti Anda gitu. Aku bukan ke depan Anda telanjang, lihat nih, gue caper kan, gue telanjang depan, kan nggak gitu. Yang aku lakukan hanya upload sesuatu. Atau sekarang orang lagi zaman-zamannya kemarin pick me, atau orang zaman-zamannya sekarang cari validasi. Orang itu tuh sebenarnya tanpa disadari ketika orang menghujat, yang orang lakukan adalah memberi validasi walaupun negatif. Tapi orang bilang, caper dasar, ya lu perhatiin. Lu yang bilang caper, lu yang perhatiin loh sebenarnya. Berarti ketika orang menghujat bilang caper, ya sukses gitu. Nah, menurut aku, caper sekarang itu tuh kita suka lupa dosa atau salahnya dalam orang mencari perhatian itu apa. Toh menurut aku semua manusia itu mencari perhatian. Dari bekerja setiap hari pun juga mencari perhatian dari atasan, mencari upah tuh mencari perhatian dari sosial. Oke, aku adalah makhluk yang bertanggung jawab, itu kan sebuah validasi yang kita perlukan. Jadi menurut aku mencari validasi, mencari perhatian, mencari identitas itu tidak salah sih. Asal jangan nyinggung orang aja. Nggak tahu kalau menurut kakak gimana?
Tentang ini mencari value, mencari perhatian. Menurut aku sih, aku juga tipikal orang yang nggak apa-apa ya. Dalam artian gini, karena aku background aku adalah orang marketing. Jadi sebenarnya atensi itu hal mahal dan atensi itu sangat bisa menghasilkan uang sebenarnya. Jadi aku tipikal orang yang justru kerjaan aku sehari-hari adalah mencari atensi orang. Kayak gitu. Dan sebenarnya kan ketika aku bikin media ini ya, In Our 20s juga kan sebenarnya semua hal yang kita lakukan dan semua hal yang kita dapatkan ya, apalagi kalau kita ngomongin monetisasi, semua itu kan dapatnya dari ketika orang pay attention terhadap apa yang kita bikin gitu. Jadi aku tipikal orang, balik lagi kalau ngomongin tentang tadi ya mencari atensi itu, aku orang yang kayak justru kita harus mencari atensi. Tapi balik lagi memang karena semakin kesini kan, apalagi makin kesini ya, digital, sosial media itu kan rame banget. Satu yang aku percaya adalah sekarang atensi orang tuh mahal. Dan dua, orang semakin memilih-milih siapa yang mereka pay attentionin gitu. Jadi mencari atensi menurut aku justru nggak apa-apa. Dan di sekarang justru kayak ketika kita bisa mendapatkan atensi yang besar, justru di situ kayak worth kita tuh semakin besar. Cuman ya be careful aja sebagai audience di mana kita paying our attention to, dan sebagai creator apa yang kita bikin supaya orang pay attention to us. Dan menurut aku setuju sekali. Orang yang menghujat orang atau orang yang tidak suka dengan kesuksesan orang itu pernah ditulis oleh Friedrich Nietzsche tahun 1800-an bahkan waktu itu. Bahwasanya kenapa orang itu jealous dengan kesuksesan orang? Karena kita tuh menginginkan orang lain tuh sengsara. Karena apa? Karena yang kita inginkan adalah power. Dan aku sering kali melihat di medsos, media sosial itu, orang itu ada tanda kutip kecemburuan atau kecemburuan sosial, dalam artian ketika orang mendapat perhatian, orang berlomba-lomba untuk menghujat dengan cara yang paling lucu atau paling kreatif. Yang mereka lakukan adalah untuk mencari perhatian agar dapat likes di komen-komennya gitu ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya ya aku nggak apa-apa diserang akan hal ini. Tapi yang aku perhatikan kalau misalnya dari kita analisa fenomena ini adalah orang mendapatkan perhatian, orang nggak rela, orang nggak suka, apaan sih caper banget, mencoba menghujat agar dapat perhatiannya ke dia gitu. Jadi kan kayak sebenarnya kita kalau misalnya kita cuma kayak ya udah dia mencari perhatian untuk mendapatkan kerjaan, ya lu cari perhatian cara lain lah gitu lah. Nggak usah ke lapak orang lain gitu. Aku dan kalau kita balik ke film ya, ketika yang dilakukan Gemma itu mencari perhatiannya secara positif, mungkin dia akan menjadi agen sosial yang bagus gitu. Dia akan menjadi individu sosial yang dihormati dan diapresiasi orang. Tapi ketika yang dia lakukan itu menyeberang dari moral atau bahkan mengganggu orang lain, maka disitulah dia akhirnya mungkin bikinin nama orang. Oke. Ini menarik banget nih bahas tentang kesepian. Tapi aku karena kan sebenarnya kan ada beberapa, balik lagi ya, mungkin nggak spesifik satu key message ditinggal meninggal, tapi pas aku nonton trailernya aja tuh menurut aku banyak banget hal yang bisa dibahas tentang filmnya. Which tadi kita udah bahas tentang sudut pandang, kita udah bahas tentang sepi gitu. Nah mungkin berhubungan dengan next lessons-nya Omara juga yang berhubungan sama pembahasan ditinggal meninggal, apalagi sih kira-kira yang menarik dan bisa di-share? Mungkin kalau kita tadi ngomongin kesepian, aku jadi berpikir di umur 20-an ini, terkadang tuh apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata bisa menjadi orang yang sangat individualis gitu. Jadi tadi aku sempat ngomong banyak hal-hal yang kita lakukan ketika kita sendiri pun juga kita tidak rela melakukan hal itu gitu. Ini satu, aku juga tadi ngomong, pernah nyadar nggak kadang tuh kita kalau misalnya habis mandi, kita sendiri di rumah ya, nggak ada orang sama sekali di rumah, semua jendela tertutup, kita habis mandi. Yang kita lakukan cepat-cepat, walaupun nggak dingin, nggak panas, adalah pakai baju. Karena malu. Malu akan sama siapa? Gitu. Jadi kadang aku suka merasa banyak sekali dalam hidup kita itu sudah diatur oleh pelajaran-pelajaran dan juga asumsi-asumsi bahwa yang kita lakukan itu adalah perilaku yang akan efek ke orang lain. Ini ketika aku menyadari hal ini, efeknya ada dua. Pertama mungkin agak tanda kutip paranoid ya, kayak kenapa sih aku diliatin, apa sih aku kayak diawasin mulu gitu. Tapi mungkin posisi positifnya adalah kita semakin mindful, kita semakin sadar bahwa apapun yang kita lakukan tuh pasti mungkin ada efeknya gitu. Dan ketika kita udah mulai mindful dengan apapun yang kita lakukan itu akan ada efeknya, mungkin itulah proses kebijaksanaan dari seseorang. Aku nggak tahu, bukan berarti aku bijaksana, tapi aku mencoba untuk melakukan proses tersebut. Karena banyak sekali yang memberitahu aku yang sudah melewati proses ini, bukan semata-mata lebih tua atau apa, tapi sudah melewati banyak sekali proses hidup, yang bilang bahwa ketika dia menyadari yang dia lakukan itu banyak efeknya walaupun hal terkecil, maka dia mulai, yang tadi kita bahas, mulai plan out hidupnya gitu sih. Dan itu menurut aku lesson yang aku coba terapkan di 20-an ini.
I see. Tapi kalau misalnya di Omara sendiri gitu ya, kayak tadi kan kita ngomongin tentang individualis gitu, kayak in real life gitu, kayak seberapa individualis you are, dan kayak how you see boundaries antara being individualis tapi at the same time kayak also mikirin orang-orang sekitar dan taking care orang-orang sekitar atau semacamnya gitu. Aduh, gimana ngomongnya ya? Individualisme itu tergantung dari tempatnya. Memikirkan orang sekitar itu juga tergantung dari tempatnya. Ketika kita pindah ke satu komplek atau kita pindah ke satu perumahan dan kita tidak memikirkan orang-orang sekitarnya, dalam artian kita tidak pernah menyinggung siapapun, kita tidak pernah berisik, kita tidak pernah parkir kendaraan kita atau mobil kita di depan rumah orang lain, sama sekali tidak ada. Yang kita lakukan hanyalah pindah rumah, bahkan nggak usah bangun rumah deh, kita membeli rumah terus kita masuk rumah itu, udah kita hidup aja gitu. Sering terjadi di berita-berita, orang marah, kok nggak halo-halo ke tetangga segala macam. Jadi menurut aku, padahal kalau kita keluar aja dari Indonesia, keluar aja untuk sedetik itu, nggak usah jauh-jauh, Singapura aja, itu orang nggak perlu, tidak ada kepentingan ketika orang pindah ke apartemen mana harus halo, itu mungkin tidak seperti itu, apalagi di barat, dunia barat sana. Jadi menjadi makhluk sosial itu tergantung bagaimana kita mau balik lagi menyesuaikan diri dengan society-nya kita gitu. Jadi menjadi individualis itu menurut aku sekarang adalah mementingkan diri sendiri selayaknya kita ingin hidup, daripada mementingkan diri sendiri agar kita tidak nyentuh orang lain gitu, atau kayak agar tidak menyinggung gitu. Ketika yang kita lakukan itu tidak untuk diri sendiri tapi hanya semata-mata untuk sosial gitu, kayak contoh kita memiliki rumah dan 24 jam boleh terbuka, itu bagus gitu, terserah lah, rumah orang terserah orang, itu mungkin bukan hidup secara individualis gitu. Tapi kalau aku sendiri mungkin ada banyak hal yang aku lakukan untuk orang-orang, tapi banyak juga hal-hal yang aku keep untuk diriku sendiri gitu. Ya contoh informasi atau perasaan atau pemikiran, itu tidak semata-mata harus aku ubah atau aku repress agar sama dengan orang lain. Mungkin sisi individualisnya aku adalah seperti itu. Oke. Menarik. Nah, another hal yang menarik lagi adalah ketika kita ngomongin tinggal meninggal gitu. Salah satu bahasannya adalah menggunakan komedi sebagai coping mechanism gitu. Nah, ini menurutku salah satu POV yang menarik juga gitu. Karena somehow di umur 20-an, apalagi case-nya ya, ini banyak terjadi juga sebenarnya. As in kayak kadang kan di umur 20-an tuh kita suka banyak banget diskusi kayak so many things happen. Karena baru lulus kuliah, baru lulus bla 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 bla, baru ketemu dunia gitu. Terus banyak hal yang terjadi, tapi kadang banyak hal yang gak ada solusinya. Jadi salah satu solusinya adalah ketawain aja gitu. Nah, ketika di film ini kenapa akhirnya memasukkan konteks bahas ada masukin komedi sebagai coping mechanism? Aku tuh pernah diskusi sama Kristo, kita juga ngomong waktu itu bahwa Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia itu kalau kita lihat di media sosial itu sering sekali kita menggunakan komedi atau sifat jenaka kita sebagai tameng kita dalam mengkritisi sesuatu. Kayak ada video viral contoh soal institusi, kita studi aja, bukan berarti ini terjadi, tapi kayak contoh ada kasus korupsi, orang komennya, wah enak tuh kita rakyat mah hahaha sengsara. Itu kan sebuah hujatan atau sebuah kritik, tapi dalam konteksnya komedi, menertawakan kesedihan kita bahwa kita helpless, menjadi rakyat-rakyat yang helpless. Atau juga kita sering dengar orang-orang sana yang habis kehilangan bapaknya, untuk tahun-tahun ke depannya pada bilang, kita klub yatim, atau kehilangan ibunya, kita klub piatu gitu-gitu. Jadi komedi as a coping mechanism itu sebenarnya yang ingin kita highlight adalah it's just a process. Itu hanya proses bagi beberapa orang. Jika itu tidak cocok dengan Anda, ya seharusnya jangan disalahkan juga. Ada orang yang bilang, nggak boleh kayak pakai komedi itu berarti nggak move on. Belum tentu gitu. Karena sisi acceptance, setelah orang melewati ya terserah 5 stages of grief, atau orang melewati cara mekanisme copingnya dia sendiri, whatever. Ketika dia berkomedi karena hal itu, mungkin saja cara berkomedi itu ya cara kita menceritakan satu hal. Kayak contoh kayak aku tadi sebelum sini makan nasi padang, aku ngantuk bang. Ya aku ngantuk banget. Ya itu hal yang biasa aja gitu. Tapi kita kayak gila ngantuk banget hahaha gitu.
Sama mungkin juga ada orang di luar sana yang bilang, ya gitu dah, kakak gue habis meninggal kan bulan itu contoh. Mungkin untuk orang yang mendengarkan kayak gimana ya, aduh ketawa apa enggak ya. Tapi yang perlu kita sadari adalah itu adalah point of view bagi orang-orang yang mungkin ya sudah berdamai dengan itu. Sehingga cara berdamainya dia adalah dengan membuat itu sebagai hal yang sifatnya lucu. And film ini ingin menyampaikan bahwa jika itu adalah proses orang, ya sudah. Lagi-lagi itu cara proses orang. Cara jalan orang berbeda-beda, cara orang duduk berbeda-beda. Cara orang cope dengan grief, cara orang cope dengan kesedihan pun juga berbeda-beda. Aku jadi penasaran secara personally, di Omara sendiri pernah gak sih melewati suatu hal yang kayak it's that hard for you, tapi balik lagi coping mekanismenya adalah aduh gimana ya, yaudah akhirnya diketawain aja atau enggak misalnya, jadi using that comedy as coping mechanism dalam berproses menghadapi itunya gitu. Ada banget, dan ada pun yang dark itu contoh aku ketawain juga gitu, dan apakah aku memakai itu as a coping mechanism sangat gitu. Tapi untuk menuturkan apa yang terjadi mungkin agak sulit ya. Cuman ketika aku udah nyaman dengan orang tersebut, aku biasanya menceritakan hal-hal yang membuat sangat aku sedih itu bukan dengan kayak ya jadi aku nggak gitu. Biasanya ketika aku sudah melewati hal itu, aku biasanya kayak jadi gini gitu. Dan itu bukan berarti aku tidak melewati itu, jujur itu tidak mengganggu aku lagi. Cuman kadang tuh kita melihat hal yang sedih itu hanya bisa kita tertawakan, karena ketika kita sedihin atau kita tangisi pun juga tidak akan berubah. Jadi at some point untuk menertawakan seems like hal yang lebih sehat. Bukan berarti itu hal yang lebih sehat, tapi mungkin cara berpikirnya di karakter itu ya udahlah ketawain aja. Ya emang hidup gue gitu. Oke. Ini kita udah bahas banyak banget menurut aku hal-hal yang relate di umur 20-an. Mungkin kalau ada satu pelajaran terakhir yang Omara bisa share yang benar-benar mungkin ini highlight pelajaran banget di umur 20-an yang you wish you can share to many people. Apa? Kesuksesan orang lain bukan berarti bisa jadi kesuksesan kita. Kegagalan orang lain juga bukan berarti kegagalan kita. Jadi penting untuk belajar dari cerita-cerita orang. Tapi ketika kita set on stone bahwa tuh kan dia aja ngelakuin itu sukses, atau dia jangan mengulangi kegagalan apa yang aku jangan ulangi kegagalan aku. I'm telling you this karena aku udah pernah ngalamin ini dan itu gagal. Tidak selamanya bisa dipercaya. Gitu. Karena bisa aja kegagalan bagi satu orang menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Banyak kok yang ada teman aku yang menceritakan untuk jangan kayak gini, walaupun nggak usah umurnya 40-an atau 60-an lah, umurnya bahkan 20-an sama, mungkin 5 tahun di atas gitu, menceritakan, atau 7 tahun di atas atau berapalah yang sudah melewati recently, bahkan atau 2 tahun di atas, bilang jangan gini-gini, jangan XYZ, karena bagi aku XYZ udah percaya aja ABC, aku kerjain ABC gagal, XYZ sukses. Jadi semua orang tuh jalannya masing-masing, semua orang gayanya masing-masing, dan upayanya itu pun juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samaratakan gitu sih. Oke. Terkait tinggal meninggal lagi gitu ya, sebelum kita tutup, karena ternyata kita udah ngobrol 1 jam. Gak kerasa. Wow. Nah, ini kan menurutku, aku sih dapat banyak bocoran ya, bahwa ini film yang sebenarnya bisa dibilang bagus untuk ditonton untuk umur 20-an, karena banyak message dan lain-lain tentang sosial, tentang yang tadi udah kita bahas juga gitu. Mungkin kalau misalnya dari Omara sendiri gitu ya, sebagai aktor yang memainkan juga dan sebagai someone yang mungkin udah tahu ceritanya nih, karena aku kan belum tahu, aku baru tahu trailernya gitu. Kayak menurut Omara sendiri, kenapa teman-teman umur 20-an, terutama yang nonton podcast ini, harus nonton Tinggal Meninggal? Tinggal Meninggal itu adalah sarana di mana kita menyuarakan hal-hal yang tidak bisa kita obrolin orang-orang. Kegelisahan-kegelisahan yang kadang hanya bisa kita telan dan ya udahlah lanjut aja hidup. Kegelisahan-kegelisahan yang banyak orang pikir itu tidak penting. Kegelisahan-kegelisahan yang orang banyak padamin karena itu katanya tidak berguna. Jadi kita bersuarakan. Ini juga ngobrol soal mental issue. Ini juga ngomongin soal what it means, apa artinya menjadi manusia. Menurut terakhir info tentang Tinggal Meninggal ini sendiri kayak 1 bisa mulai ditonton kapan, terus kayak 2 apa yang harus orang-orang anticipate ketika mereka mau nonton Tinggal Meninggal? Ya,
Tinggal Meninggal tuh film yang kalau ditonton sendiri kita jadi kayak emang gue gitu ya, atau emang temen gue gitu, untuk refleksi. Kalau nonton bareng-bareng dijamin akan ngobrol. Aku jamin deh, semoga. Harapan kita gitu. Tapi emang banyak sekali yang bisa diobrolin di situ sih. Bisa ditonton mulai tanggal 14 Agustus 2025 di bioskop-bioskop sekitaran Anda. Dan Tinggal Meninggal itu cocok ditonton rame-rame juga karena biasanya ada orang di sekitaran kita yang mirip dari salah satu karakter gitu. Ketipak-ketipak. Oh iya. Oke, menarik. Berarti rekomendasinya sebenarnya nonton sama teman-teman ya? Boleh. Nonton sama teman-teman. Oke. Kalau gitu kita udah ngobrol banyak banget hari ini sama Omara. Thank you banget Omara for coming today. Mungkin terakhir biasanya ini aku tembak sih ke banyak orang juga yang datang gitu, kayak tadi kan aku mendengar ya banyak referensi, teori dan mungkin buku juga yang di-share. Kayak misalnya tuh suka pada kepo kayak mungkin Omara sendiri ada gak sih buku yang mau direkomendasikan ke banyak orang gitu, kayak terutama 20-an ya, yang kayaknya I wish you guys read this book deh gitu. Tractatus Logico-Philosophicus Ludwig Wittgenstein. Itu tentang bahwasanya hidup itu semua diatur dengan bahasa. Apapun, baik moralitas, baik cara berperilaku, baik kita berpikir soal politik, agama, apapun itu berawal dari bahasa. Dan bukan bahasa Indonesia atau bahasa apa aja semata-mata, tapi cara berkomunikasi antara manusia. Berarti fokusnya adalah membahas tentang cara berkomunikasi. Salah satunya. Filsafat logika lah. Filsafat logika. Oke. Kalau gitu, thank you banget. Terima kasih for today's conversation. Seru banget. Terima kasih. Harapannya semoga nanti Tinggal Meninggal banyak banget yang nonton. Berapa target penontonnya? Pastinya sih lebih dari 10 orang ya. Kita nggak mau mendahului warga-warga Indonesia dan mendahului Tuhan yang Maha Esa juga lah. Semoga sih kita harapan selalu jutaan, tapi goal kayaknya itu lebih Bapak Ernest Prakasa, Bapak Dipa Andika yang bisa jawab. Kalau aku sih sebanyak-banyaknya. Oke, dan semoga selain secara kuantitas banyak yang nonton, semoga banyak juga message-nya tuh nyampe gitu ya. Karena aku lihat salah satu yang mau disampaikan. Saya juga mau invest di sini. Makanya saya berharap ya. Karena salah satunya aku lihat value-nya kan menarik, dan hopefully sih orang-orang pulang tuh nggak cuman kayak it's fun, tapi ada satu hal, dua hal yang bisa dipetik, atau kalau tadi kata Omara didiskusikan. Iya. Gitu ya. Dan terlepas film ini pun juga aku harap penonton Indonesia juga makin kritis dalam nonton film juga. Apapun. Oke, kalau gitu thank you teman-teman semua for today udah nonton podcast ini gitu. Seperti biasa kalau teman-teman mau request tamu siapa yang mau diundang, atau misalnya mau request bahasan nextnya, bisa di komen-komen juga di bawah. Siapa tahu selanjutnya timnya bisa ngundang ke sini dan datang lagi gitu. Kalau gitu aku Jihan sebagai host pamit undur diri. Thank you Omara sekali lagi udah datang. Thank you teman-teman semuanya. See you on next episode. Bye bye. Bapak Rocky Gerung. Rocky Gerung. Apa? Request Rocky Gerung.